bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah. Dalam lanjutan sidang citizen lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar, dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berselang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sign-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus, pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi. Tetapi Anda, kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember, itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro. Dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan. Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan.
bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Ya, teman-teman, seperti biasa, di sini kita masih membahas tentang isu politik terkait kasusnya mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Teman-teman, dari cuplikan video yang barusan kita tonton, ada berbagai macam pendapat dan tanggapan netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Namun sebelum kita mendengarkan komentar-komentar tersebut, jika ada juga tanggapan ataupun pendapat dari teman-teman semua, silakan cantumkan di kolom komentar. Mari kita berpikir kritis, mari kita berpikir dengan sopan, dan mari kita berikan pendapat tentang isu politik yang sedang terjadi ini. Baik, teman-teman, di sini dimulai oleh Simak Saja yang mengatakan, kebohongan terstruktur dan terencana untuk pegang kekuasaan harus dihukum berat. El Fahmi mengatakan, usut tuntas agar kebohongan ijazah palsu untuk menjadi pejabat tidak terjadi lagi. Utun Kurniadi mengatakan, tangkap Jokowi. Jamari Soyong mengatakan, kenapa tidak membahas hukuman buat JKW, OFUM, dan Kapolda. Fatur Rahman mengatakan, yang sesungguhnya membuat gaduh adalah JKW. Umar Muraya mengatakan, dosa apa negara ini, Indonesia kok punya pemimpin pembohong seperti itu? Imam Aja mengatakan, itulah Indonesia, hukum tajam ke bawah, kalau ke atas tumpul. Suharti Elina mengatakan, kalau terbukti palsu, cabut semua fasilitas yang sudah diberikan pada penipu. Tangkap semua yang mendukung pemalsuan. Joko Purrianto mengatakan harus diadili orang tidak punya malu dan pengkhianat mengkhianati 270 juta orang se-Indonesia. Edi Sutrisno mengatakan siapapun manusia yang tidak pernah jujur dan suka berbohong baru akan menyesal di akhir hidupnya. Dedi Taurus mengatakan seret paksa Jokowi kalau dia nggak datang ke pengadilan. Ini orang benar-benar sudah melecehkan pengadilan dan tatanan hukum. Surhartia Suparno mengatakan, para termul, para pengagum pemuja JKW ikut tanggung jawab dunia akhirat. Suningram mengatakan, kasus Jokowi biar cepat selesai, rakyat saja yang mengadili, langsung seret saja. Pineapple mengatakan, selamatkan bangsa dari pengkhianat segera. Rini Mayangsari mengatakan, adili, penjarakan Jokowi dan semua yang terlibat. 10 tahun menipu 280 juta rakyat Indonesia, suruh Jokowi bayar utang negara karena emang dia yang bikin utang tersebut. Disampaikan oleh Adi Sunarno, Jokowi sudah berkali-kali mangkir, harus dijemput paksa, tinggal keberanian memutuskan. Fakta-fakta sudah semakin jelas, kecuali hakim yang masuk angin saja yang nggak berani memutuskan. Kasman mengatakan, musibah bagi bangsa Indonesia Konoha,
karena terpilihnya secara curang si Jack penipu menjadi presiden 2 kali. Andi Frano mengatakan hukum mati saja buat gaduh Indonesia. Samsuri Sam mengatakan dia lahir di bumi memang diciptakan untuk berbohong dan membohongi manusia ataupun rakyat. Askar Bahari mengatakan duitnya banyak sekali, bisa bayar utang negara JKW dan antek-anteknya menterinya termul semuanya dan aparat negara membela pengusaha dan penguasa. Muhammad ini mengatakan, kita rakyat Indonesia sepakat ijazah Jokowi dipastikan palsu. Arlini Kusumaningrum mengatakan berbohong perbuatan hina, membela kebohongan dengan banyak kebohongan jauh lebih hina. Basli Koto mengatakan, bukan mantan presiden yang kuat, tapi pihak penegak hukum yang tidak adil. Payahu mengatakan, kalau orang lain pasti sudah dipenjara. Orang satu ini sudah merusak integritas pendidikan di Indonesia. Kebal hukum. Atik Ismulyati mengatakan, hakim dan jaksa yang ikut membela kesalahan Jokowi juga ikut gak punya malu semua. Memalukan ditambah menjijikan. Alibana mengatakan mantap para pejuang. Ya, teman-teman kita lanjut lagi. Di sini disampaikan oleh Bagus Tri Suharjito yang mengatakan mantan presiden ke-7 yang tidak punya tanggung jawab ternyata benar-benar pembohong. Ismet mengatakan bukti ijazah aslinya nggak pernah ada, tapi RRT sudah jadi tersangka, hebat banget Jokowi. Wowo apa kabar, kau bisa begini hukum tapi hanya kau diamkan. Adi Arigan mengatakan, kalau menurut kebenaran polisi, hakim juga ikut ditangkap. Ya, teman-teman disampaikan oleh Agustino, harus diadili apakah hukum di negeri Konoha bisa berkeadilan, mana para penegak hukum diam tak berkutik oleh geng Solo. Ade Hadi mengatakan, Alhamdulillah saya sudah menjalani hidup dari era Orba, tapi jujur baru satu sosok kali presiden yang bikin gaduh di negeri ini. Ali Hermawan mengatakan, aku nggak pernah memilih JKW di Pilpres, hatiku berkata, benar orang ini nggak amanah kepada rakyat, yang salah harus diadili dengan seadil-adilnya. Amung Dok mengatakan, jujurlah wahai para manusia, pengadilan akhirat menantimu. Haryoto mengatakan, Bapak Presiden RI, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, MPR, DPR, MK, MA, dan lain-lain, mana tindakanmu? Bukti-bukti sudah banyak ditangkap dan diungkap dan nyata. Syafriadi mengatakan, pembohong dan pengkhianat negara namanya Jack, kata saksi pembohong. Opua 3 mengatakan, sejak ini terungkap, Joko Mulyono jangan lagi senandungkan lagu, hidup ini adalah kesempatan. Slamet Riyadi mengatakan, kepolisian mau mengikuti kebohongan ijazah Jokowi, ini sangat berbahaya terhadap penegakan hukum. Muad Soleh mengatakan, Allahu Akbar, ayo dukung RRT, selamatkan negeri ini dari kedustaan, kedungan, kejahatannya. Srianto Wardoyo mengatakan, Kapolda Metro Jaya dan Jaksa harus ikut diproses. Semoga hakim tetap jujur membela kebenaran negara besar ditipu satu orang Jokodok. Swaduon mengatakan, bravo para pejuang kebenaran. Bambang Budi mengatakan harus dipaksa dan diseret karena sudah berkali-kali nggak datang. Vanolo Bulele mengatakan, pengadilan mana berani memaksa JKW datang di pengadilan? Tumpul, tumpul, tumpul. Mbah Kakung Kunarko mengatakan, Jokowi menghayal punya ijazah kok mau menunjukkan di pengadilan akhirat. Indah Nursanti mengatakan, Alhamdulillah sujud syukur bila terbukti, ya Allah berilah kekuatan pada pejuang-pejuang ini, beri kesehatan dan keselamatan, Engkau maha bijak, maha mengetahui, maha kuasa. Ulurkan tanganmu ya Allah, buktikan kebohongan yang dilakukan Bapak Jokowi. Amin. Sang Senja mengatakan Polri dan Jaksa mendukung kebohongan JKW ya. Nia Kurnia mengatakan kebohongan pasti akan terungkap cepat atau lambat. Zulfikar mengatakan harus dihukum berat orang yang tidak sesuai janji. Ya teman-teman, demikian saja pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini dan sampai jumpa di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir.